Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heri Purwanto. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan ringkasan atau rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 mata kuliah Fundamental Jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer ialah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya, baik melalui media kabel atau wired, maupun secara nirkabel atau wireless. Mengapa jaringan dibutuhkan? Karena untuk komunikasi efisien, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta akses ke jaringan global atau internet. Sehingga pemahaman fundamental jaringan adalah kunci navigasi dan pengelolaan konektivitas modern. Perbedaan antara jaringan dengan internet. Jaringan atau networking, proses membangun, mengelola, dan menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau skala kecil. Misalnya, LAN kantor, WiFi rumah. Sedangkan internet ialah jaringan dari jaringan atau network of network yang menghubungkan miliaran perangkat global. Contohnya ketika kita mengakses Google atau YouTube. Sejarah dan perkembangan jaringan. Awal mulanya ialah tahun 1960-an, yaitu oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka menghubungkan 4 komputer universitas untuk riset dan komunikasi. Ini cikal bakalnya dinamakan ARPANET ya. 1970 sampai 1980 mulai muncullah apa yang dinamakan itu LAN dengan Ethernet atau internet komersial yang dimulai. Tahun 1990-an kita mulai mengenal adanya WWW atau biasa disebut World Wide Web. Ini yang membuat internet mudah diakses oleh publik. Dan tahun 2000 sampai dengan sekarang kita mengenal apa namanya itu kayak WiFi, cloud, IoT atau Internet of Things yang menghubungkan perangkat sehari-hari, misalnya kulkas, lampu, dan sejenisnya dengan internet. Jenis-jenis jaringan komputer ditinjau dari areanya. Kita mengenal ada itu LAN atau Local Area Network, ada itu MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. LAN ini cakupannya kecil, contohnya gedung, kampus. Sedangkan MAN cakupannya kota, menghubungkan LAN dikelola oleh ISP atau Internet Service Provider atau pemerintah. Sedangkan WAN ini cakupannya global atau antar benua, contohnya menghubungkan LAN MAN via ISP. Contoh penggunaannya ialah internet, jaringan perbankan internasional, dan sejenisnya. Pada jaringan komputer, kita mengenal apa itu namanya model referensi jaringan. Model referensi jaringan ini yang umumnya kita ketahui ada dua, yaitu model jaringan OSI dan model jaringan atau model referensi TCP/IP. Model jaringan OSI atau kepanjangan dari Open System Interconnection ini terdiri dari 7 layer, yaitu ada layer aplikasi atau application layer, ada layer presentasi atau presentation layer, ada session layer, ada transport layer yaitu layer keempat, ada network layer, layer ketiga, ada data link layer kedua, dan layer pertama ialah physical layer. Sedangkan pada model TCP/IP kita mengenal ada 4 layer, yaitu layer application atau application layer, ada transport layer, ada internet layer, serta layer pertama ada network access layer. Model TCP ini model paling praktis dan standar dan dominan dipakai untuk jenis
komunikasi jaringan modern sekarang. Berikutnya tentang media transmisi dan protokol penting. Media transmisi ialah media yang membawa data dari pengirim ke penerima. Media ini antara lain berupa kabel ataupun bisa berupa dengan media tanpa kabel atau nirkabel. Media transmisi dengan kabel, contohnya kita mengenal adanya UTP, kita mengenal adanya koaksial kabel, serta yang sekarang populer ini kita mengenal adanya fiber optik. Keuntungannya dari media kabel ini adalah efektif biaya, kecepatannya stabil, dan kecepatannya tinggi. Sedangkan media nirkabel ini kita mengenal bisa dengan gelombang radio, berupa WiFi, Bluetooth. Keunggulannya ialah mobilitasnya tinggi dan fleksibilitas. Kelemahannya ialah rentan interferensi serta keamanan jaringan. Sedangkan untuk protokol-protokol penting dalam jaringan komputer, protokol aplikasinya antara lain ada HTTP atau HTTPS, ialah untuk akses dan keamanan web. Ada FTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file antar sistem. Ada SMTP, POP3 atau IMAP untuk pengiriman dan penerimaan email. Ada DNS atau domain, resolusi nama domain ke alamat IP, dan ada DHCP atau alokasi alamat IP otomatis. Protokol adalah fondasi komunikasi, media transmisi adalah jalurnya. Jadi ini sama-sama penting ya. Berikutnya ialah tentang keamanan jaringan. Kita sama-sama mengenal prinsip keamanan atau biasa disebut CIA Triad. Terdiri dari C. Confidentiality atau kerahasiaan. Ini berfungsi untuk melindungi informasi dari akses tidak sah. Sedangkan I atau integrity atau keutuhan. Ini bertugas menjaga keakuratan dan kelengkapan data dari pengirim ke penerima. Sedangkan A, availability atau ketersediaan, di mana memastikan sistem dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Apa sih ancaman-ancaman yang umum pada keamanan jaringan komputer ini? Antara lain, ada sniffing. Sniffing ini adalah penyadapan. Ialah dia menyadap paket, contohnya WiFi publik. Terus ada juga spoofing. Spoofing ini pemalsuan identitas. Yaitu identitas itu berupa pemalsuan IP, MAC, ataupun email. Ada DOS atau DDoS. Nah, ini semacam kayak membanjiri server gitu ya. Atau nge-spam. Sehingga server ini bisa down atau lumpuh sehingga tidak bisa diakses oleh user atau pengguna. Terus ada namanya phishing, yaitu tipu data. Dia menipu data dilakukan via email. Email palsu biasanya dikirim. Dan yang terakhir ancamannya ialah malware atau penyisipan virus atau kode berbahaya. Solusinya, apa sih yang bisa kita lakukan pada keamanan jaringan komputer ini? Antara lain, pertama kita bisa pakai firewall. Ini berfungsi untuk memfilter traffic berdasarkan IP atau port, contohnya Windows Firewall. Terus kita bisa pakai enkripsi, yaitu mengubah data menjadi kode rahasia. Ini bisa berupa contohnya HTTPS maupun VPN. Yang ketiga ialah autentifikasi, ialah verifikasi identitas pengguna. Bisa menggunakan password contohnya. Dan yang terakhir ialah selalu update dan edukasi.
Update ini update softwarenya, pembaruan rutin, dan edukasi ini ialah pelatihan kesadaran tentang keamanan jaringan ini. Bahwasanya keamanan jaringan ini adalah hal yang penting, yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Yang terakhir, tentang perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan atau networking hardware ialah semua komponen fisik atau peralatan elektronik yang diperlukan untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat dalam jaringan komputer. Perangkat ini berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan komputer dan perangkat lain untuk saling terhubung, bertukar data, dan berkomunikasi dengan lancar. Perangkat keras jaringan ini contohnya NIC atau Network Interface Card. Ini juga dikenal sebagai LAN card atau kartu jaringan. Komponen ini memungkinkan sebuah komputer untuk terhubung ke jaringan lain. Contoh lain adalah switch. Ini adalah perangkat keras jaringan yang membagi jaringan ke beberapa segmen dan menghubungkan komputer dalam satu jaringan. Switch ini memungkinkan transfer data antar komputer yang terhubung di jaringan lokal atau LAN. Ada juga kita mengenal router, ialah menghubungkan berbagai jaringan dan merutekan data antar alamat IP. Ada juga access point. Ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel atau tanpa kabel ya, terhubung ke jaringan kabel. Ini sering digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel. Dan firewall hardware ini adalah perangkat keras yang dirancang untuk memberikan keamanan tambahan bagi jaringan komputer dengan berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal atau internet, mengontrol akses dan melindungi sistem dari serangan berbahaya. Tadi penjelasan singkat video tentang materi mata kuliah fundamental jaringan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.